sebelumnya itu Ustaz ya, bahwa dia kan biasa ngajar ngaji. Biasa ngajar ngaji terus kurang lebih sebulan, terus ada saudaranya minta tambah. Jadi dia bilang anak saya itu ajarin. Nah sesudah baru berapa 2 hari atau 3 hari, nah tahu-tahu dia cerita sama saya, Pak kok di situ ada apa tuh orang di WC di situ, buang air di situ. Dia bilang, terus langsung dia tanya, oh iya kalau saya rumahnya di sini tapi buang WC-nya ke got. Nah terus sesudah itu ya enggak. Terus kedua kalinya lagi dia tuh ngelihat itu begitu selesai ngajar ngaji menjelang ini habis maghrib kan, yang habis maghrib, sesudah habis maghrib akhirnya dia nengok ke tempat yang semula itu dia Toilet. Iya toilet lagi. Tahu-tahu udah langsung dia enggak, itu nggak apa-apa Ustaz. Langsung dia akhirnya dia ke musola. Begitu ke musola dia tahu-tahu dia ini pingsan di WC musola. Begitu pingsan dia nggak sadar diri. Tahu-tahu dia sadar kok dia ada di musola. Langsung dia masuk lagi ke musola, dia bengong di musola. Jadi nggak sholat, langsung pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, akhirnya dia ngomong saya, Pak, kok ini saya berat ini Pak, ini. Langsung saya pegang ngejerit-jerit gitu Ustaz. Nah, semenjak itu dipanggil terus kan di sana saya cari juga yang bisa tuh. Begitu yang bisa, terus ya itu tuh aku udah mendingan terus sampai dikerokin sama yang itu, yang mencet itu biasa kan ada orang kampung itu. Akhirnya udah mendingan. Nah seminggu apa tuh sehari 2 hari agak mendingan itu. Nah terus entah itu setiap jam Tahan dulu. Istighfar. Tahan ya. bisa saya lanjutkan. Oke, lanjutkan. Nah, sesudah itu akhirnya Istighfar dulu ya. begitu dipanggil itu dia enggak 2 hari 3 hari. Nah terus begitu juga. Terus kadang-kadang enggak. Nah akhirnya saya pikir bingung juga. Nah saya panggil lagi tuh ya. Nah, temen jam 12 Ustaz. Ini Musa dia setiap itu jam 12 malam. Makanya saya kalau jam 12 malam tuh saya udah ini nggak begadang nunggu itu. Masya Allah. Jadi capek Bapak ya? Capek saya Ustaz. Udah kalau umpama saya pegang begini, akhirnya saya pakai daun kelor Ustaz. Minta sama menantu saya begini langsung aja dipencet itu ngejeritnya mau gitu Ustaz. Jadi menggema Ustaz. Itu malam. pasti setiap jam 12 tiap hari. Iya. Itu setiap jam 12. Setiap jam 12 tiap hari. Ya tiap hari. Jadi kerasukan harimau gitu. Kerasukan jam 12 itu mengaum-ngaum gitu. Dia kalau umpama tidur begitu Ustaz. Gitu ya. Jadi ya capek keluarga. Ya capek saya juga kurang tidur, tapi alhamdulillah begitu dia itu lagi sama orang pintar juga. Wah katanya dia bilang ini karena apa tuh raja ini di gangan saya, penguasa ini jin itu dia bilang. Tapi akhirnya diobatin sama dia sama temen kan. Ini itu kontak kakak-kakaknya pada kena. Kata kakaknya, saya nggak mau pulang, saya nggak mau pergi, saya mau nggak pergi. Dua-duanya kontak. Jadi orang yang ngobatin juga terkena efek dari... Enggak, maksudnya kan diobatin sama teman saya tuh ya, yang dia punya temen. Nah terus diobatin itu, ngefeknya itu dua-duanya malah kakak-kakaknya itu pada kena. Gitu. Jadi kesurupan semua, jadi 3, jadi masal. Anaknya Bapak pada kena? Iya semuanya, yang perempuan kan, pada kena. Nah udah, akhirnya saya pikir bingung kemana lagi udah akhirnya ya udah saya diemin aja udah Sat. Udah berapa lama Pak begini? Ya tuh hampir setiap hari waktu itu tuh. Ada sekitar 2 bulan? Ya nah, semenjak bulan puasa tuh agak kurang. Nah ini baru ini bulan puasa juga begitu. Tapi kalau dia tidur di atas itu kan dia tidur di atas. Begitu tidur di atas setiap itu tuh dia kena terus di atas. Langsung kena ya? Iya. Nah sekarang juga nih subuh tuh saya juga nggak ini kan biasanya subuh tuh dia tidur nih baru subuh yang tadi. Begitu subuh langsung itu keponakan saya yang tadi yang perempuan itu dia ngedenger, dia bilang Mama itu ada suara. Iya langsung saya ini. Tapi kalau umpama itu seadanya kayaknya di sini Ustaz. Kalau saya pegang begini berat di situ. Iya. Bapak namanya siapa? Muhammad Soleh. Mat Soleh. Panggilannya? Oleh aja. Pak Soleh ya. Iya. Jadi Pak Soleh, mohon maaf dulu pernah ada titipan gak dari orang tua Kris apa gitu? Oh enggak, orang tua saya meninggal ditinggal orang tua itu nggak kena. Gitu, nggak ada barang-barang titipan dari leluhur. Ya bagaimana mau ada barang titipan? Nggak ada ya? Nggak, saya juga nggak tahu sama sekali orang tua gitu. Terus Bapak sendiri tuh pernah ada amalan-amalan nggak? Oh, yang dikasih guru belajar silat gitu? Oh enggak, saya nggak pernah itu. Nggak ada? Enggak, dikasih amal juga saya nggak kerjakan. Dulu pernah dikasih sama teman sholawat ini, tapi saya nggak kerjakan. Saya orangnya tetap nggak istiqomah mengamalkan seperti itu. Baik, ya. Jadi setiap sholat biasa bacaan yang umum aja Ya. yang semacam itu.
Ya, ini kan informasi dari Pak Soleh ya, Iya. sebagai orang tua yang melihat langsung kejadian Iya, yang namanya. yang dialami oleh siapa namanya anaknya? Mauludi Hazmi, panggilan Julmi aja. Julmi ya, yang dialami langsung oleh Zulmi. Iya. Ya, tapi kita baiknya langsung konfirmasi ke Zulmi ya kebenarannya Nah, awalnya seperti apa ya. iya. Jadi Zulmi ya nanti bisa memberikan informasi dan jangan ditutup-tutupi Zulmi ya. Ya, kalau apa yang kamu rasakan awalnya bagaimana ya kamu ceritakan aja ya, agar kita tahu duduk perkaranya sumbernya ini dari mana. Ya, Zulmi kalau misal ada bisikan untuk jangan diceritain dilawan. Zulmi beriman kan sama Allah? Ya. Kalau beriman sama Allah pasti akan ditolong oleh Allah dengan keimanan yang kamu miliki, dan kamu harus yakin bahwasannya setan itu tipu dayanya lemah. Orang yang beriman itu adalah orang yang ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang beriman itu derajatnya tinggi di hadapan Allah. Siap ya Zulmi ya? Coba kamu baca syahadat dulu Zulmi. Asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah yang berhak disembah, tiada ilah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Oke, silakan Zulmi diceritakan kronologis awalnya seperti apa. Bismillah. Sama jatuh dari itu doang, toilet. Awalnya jatuh dari toilet. Tadi kata Bapak kamu negor orang yang lagi. Cuma itu, Yang luar itu kok berak di situ. iya gitu. cuma itu doang. Diceritain nih yang awal negor orang itu gimana? Saya mah heran doang tuh kok ada WC di situ biasa. Kira mukanya WC mah di dalam, Ada WC di luar. musola. Enggak, itu mah di luar. Ini aja. tempat dia ngajar aja. Saya sama ngelongok doang, kan tuh pintunya kan emang terbuka. Tapi sebelumnya memang nggak ada toilet. Enggak tahu Ada, saya. cuman dia nggak itu perhatiin, Ustaz. Oh, kamu nggak Ya nggak apa-apa, saya tambahin ya. nggak apa-apa. Ya maksudnya dia tarik Nggak apa-apa, ya. Bahasanya gini, sama pas saya pulang haji itu saya ngeliat WC di apaan itu kan gelap, karena keadaan gelap. Oh itu WC, langsung aja itu saya pergi aja. Pas pergi itu mas sampai bercanda juga sih sama orang di situ. Pas bercanda pas masuk mau ambil apa sih, mau buang air kecil ke musola, langsung pas itu kok melayang sini, kenapa langsung truk jatuh. Bentar, saya belum paham. Kamu habis dari toilet itu buang air kecil di musola gimana? Maksudnya kan habis ngeliat musola kan cuma lain, cuma beda jarak. Terus akhirnya saya karena udah tanggung, udah mau isya, udah langsung saya ke musola. Kamu ke musola terus Langsung ke toilet. ke toilet musola. Apa itu langsung jatuh, saya nggak sadarkan diri. Ke toilet musola. Kamu baca doa nggak ke toilet musola? Nggak baca doa. Iya. Iya. Jadi ya kita kumpulin dulu ya diagnosa awal ini ya, yaitu ada kemungkinan kamu terkena pandangan dari bangsa jin yang ada di toilet. Karena toilet itu adalah rumahnya atau tempatnya setan. Ya, jadi ketika kita lupa baca doa, bisa jadi setan yang ada di toilet itu nyerang kamu. Ya, itu kemungkinan pertama. Baik. Sekarang ketika kamu jatuh tidak sadar di musola, kamu ada perasaan apa atau apa yang kamu alami itu? Takut doang, langsung aja saya kabur. Oh jangan ini, saya bulu kuduk merinding. Merinding. Langsung saya kabur. Mana nggak lagi saya orang mau aja terus langsung aja saya ke tempat itu. Duduk aja saya Jadi nggak sempat sholat ya, Ustaz. pada berat karena kan kain udah pada ini kotor karena jatuh dari toilet. Di toilet, jatuhnya di toilet Jatuh, itu. pelak ke sini. Jatuhnya tuh nggak sadar, cuma yang terasa ini, Ustaz. Ini belakangnya dia, palanya. Nggak sadar, tahu-tahu kamu ada di musola. Tahu-tahu kamu ada di musola itu? Enggak, saya pas udah ngeliat kenapa saya ada di bawah, langsung lari dari toilet itu langsung ke ini kan jarak kayak ini. Kamu sadar terbangun dari toilet Iya. itu, bukan ada di musola ya? Enggak. Oke, baik. Jadi kamu ya nggak pingsan tuh berapa detik aja ya? Kayaknya nggak tahu gitu. Kayaknya sebentar sih, orang antara mau ajan sih. Mau ajan pas itu masih Itu ajan. badan aja nih, Ustaz. Masih ajan juga. Oke. Kemudian kamu sendiri pernah ada belajar amalan-amalan nggak Saya sebelumnya? nggak pernah ngamalin apa-apa. Orang saya nggak punya guru. Nggak ada wirid baca sekian ratus? Wirid. Apa yang kamu baca wirid sekian Sholawat ratus? doang. Hah? Salawat. Salawat apa yang dibaca? Salawat Ibrahim. Salawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, udah. Itu aja. Terus ada nggak orang nitip-nitip barang sama kamu? Nggak, saya nggak pernah ini. Nggak ada. Nah, kemudian tadi kan keluhannya kata Bapak tiap jam 12
kamu kerasukan harimau. Kamu sadar nggak ketika itu? Sadar sih, Sadar. setengah sadar. Soalnya saya kalau merem itu tuh udah mau tidur, contohnya ada yang ngejelma kayak orang kayak huluk begitu. Kayak apa? Huluk. Kayak huluk, kayak gerandong lah kalau bahasa ininya mah. Gerandong. Iya, tapi sama palanya doang. Terus? Nggak kelihatan apa-apanya. Mm-mm. Tapi kalau saya mau ngeliatin lagi, tapi totonya mau melek, tapi merem kayak melek, kayak ngelihat langsung. Jadi itu rutin itu bener Iya, tiap jam setiap 12. ini. Tapi Kamu nggak bisa ngendaliin? Nggak bisa saya. Nggak bisa Tapi ngendaliin. ya saya tambahin, kalau dia lagi itu langsung saya pegang ininya, saya bacain itu hilang. Ntar kalau dia tidur kayak kena rap-rap gitu, Ustaz. Kayak rasa takut juga sih saya karena ngeliat itu kan belum nggak biasa. Tapi pernah kamu coba berdialog sama si Grandong itu? Sosoknya seperti apa? Kayak huluk itu warna hijau. Hijau. Oh, kayak film itu Avenger itu. Gitu ya. Warna hijau, raksasa. Enggak, sama ngeliat palanya doang. Palanya aja. Palanya manusia. Pokoknya warna hijau sama kayak muka doang, bentuknya muka doang, nggak ini. Tapi nggak dialog sama kamu. Enggak, saya kan nggak tahu cara sih dialog. Nggak ngobrol gitu sama dianya, bukan kamunya. Nggak ada suara ini. Nggak ada suara. Terus tau kamu kerasukan aja gitu. Dia, pokoknya pas kalau dia udah mendekat aja udah langsung saya ini ngegaung. Ngegaung kalau dia udah mendekat. Iya. Gitu. Saya perasaan kayak hidung udah begini-begini aja. Udah Nah, kalau kayak gini Ustaz, nih contoh kalau umpama itu langsung saya pegang aja. Sadar. Sadar. Kalau saya pencetin ini Ustaz, saya merasa tuh kayaknya ininya adanya di Tahan. langsung saya pencet gitu. Duh, itu Ustaz, apalagi sama daun kelor itu Ustaz, wangi rawit. Tahan. Ustaz. Itu Ustaz. Ya. Seperti itu. Kamu sholatnya sendiri gimana sholat kamu? kalau sih biasa aja saya. Sholat biasa Oh, saja. biasa ngaji biasa. Tapi kadang kalau perasaan tuh kayak kaki itu kayak ini, kayak berat apa sih namanya, ringan apa tuh. Kayak terbang lah gitu. Enggak, kayak Ketika ini, sholat. melayang begitu aja. Makanya kadang saya nggak mau berjamaah begitu. Kamu ada niat nggak untuk mengeluarkan setan ini dari tubuh kamu? Ada. Ada. Kepengen normal nggak? Kamu kira-kira menurut kamu nyaman nggak kamu seperti ini? Saya sih biasanya sama kalau tidur aja yang ngerasa nggak nyaman. Kalau hari-hari biasa biasa Ada aja. biasa itu orang dia kerja biasa. Biasa, pas tidur Soalnya dia aja. nyerang kayak dalam tidur. Nah kalau siang tidur begitu juga Ustaz. Nyerangnya dalam Iya, tidur. jadi dalam Supaya keadaan- dalam keadaan melek aja saya merem aja. Kalau melek mah dia nggak ini. Paling sama bulu kuduk terus tapi sama saya biarin aja. Ya, jadi intinya kamu kepengen normal lah ya. Jujur ya, kalau misalnya nggak ada keinginan dari diri kamu untuk sembuh, juga teramat berat gitu ya. Saya juga merasa keberatan Ustaz, saya nggak bisa ini. Tuh, apalagi orang tua kamu ya, kasihan juga ya. Kamu udah keluarga belum? Belum. Usia berapa sekarang? 30. Usia 30 ya. Intinya mau mengeluarkan ini ya. Baik, kemudian yang selanjutnya nggak ada bisikan-bisikan, nggak ada ya. Cuma dia nampakin wajahnya aja. Nampakin wajah. Saat ini bukan jam 12 dan dia nggak nampakin wajahnya, tapi kamu ngerem-ngerem gitu Tapi kenapa? masa kalau umpama berhadapan sama ini yang itu yang ngobatin selalu begitu Ustaz. Oh gitu. Jadi udah menampakkan gitu, jadi belum diobatin aja. Makanya saya kan Oh udah ini ya, dia mau udah pasang. protek ya. Iya. Udah memprotek gitu ya Mas ya. Baik. Yang penting ada keinginan dari dalam. Makanya nggak bisa diam kalau udah begini. Ya. Oke, yang penting dari niat diri kamu sendiri. Kamu kan orang beriman kan, yakin? Ya. Oke. Kamu Saya tanya boleh nggak Ustaz? boleh. Ada yang mengatakan ini katanya keturunan ini Ustaz. Keturunan apa? Keturunan dari orang tua saya gitu, leluhur gitu Ustaz. Makanya saya tanya tadi Bapak katanya udah nggak ketemu sama orang tua. Ya memang nggak ketemu, itu menurut cerita-ceritanya. Kalau umpama ini kelihatannya ngegerung-gerung itu kayaknya keluarga. Kalau menurut ibu saya memang ceritanya seperti itu. Tapi memang kondisinya Pak, Iya. kalau memang ketika ada ritual pengobatan ya kemudian nyamber ke keluarga Bapak, itu dapat dipastikan ada gangguan jin nasab Pak, atau jin Iya. leluhur. Ada yang mengatakan seperti itu Ustaz. Iya. Dan Bapak juga kemarin tuh salah langkah mengobatinya bukan ke peruqyah tapi ke dukun. Enggak, awalnya memang ke peruqyah itu Ustaz itu saya udah 2 kali, makanya saya kesini nih. Ustaz Sofyan kenal ya? Ya mungkin. Ustaz Sofyan juga nggak sanggup, makanya dia bilang udah Ustaz Sofyan itu yang saya ngebel sama Bapak ini waktu lockdown Pak nggak bisa kan begitu. Ustaz Sofyan kan ke rumah, dia bilang dia nggak ini dan lagi tempatnya sempit, dia bilang
dia mengajukan Ustadz ini Oke, aja. ya udah berarti kita coba lepas ya. Bapak sebagai orang tuanya, Iya. coba Bapak doa sama Allah ya. Iya. Ini untuk melepas ikatan-ikatan perjanjian. Kalau dulu orang tua Bapak atau leluhur Bapak pernah bersekutu sama jin, Bapak ya mewakili keluarga besar Bapak itu memutus perjanjiannya. Siap ya? Siap Ustadz. Oke, ya. Ini analisa pertama dari nasab. Iya. Analisa kedua, masnya ini ada gangguan ainul jin. Itu pandangan jahat dari bangsa jin ketika dia masuk ke toilet tidak baca doa. Lalu di situ dia jatuh. Apalagi kan posisinya beliau ini guru ngaji kan ya? Iya Ustadz. Ngajar ngaji, dipantau gitu sama setan di situ. Nggak suka kan setan. Ya. Dengan orang yang mengajarkan daripada ayat-ayat Allah. Iya. Makanya ya harus waspada ya Mas ya. Kalau masuk kamar mandi baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is kaki kiri. Ya. Memang lupa rupanya. Ya itu jadi Masih terlupa itu Ustadz saya masuk. sendiri. Ya. Iya. Coba sekarang Bapak doain anaknya ya. Iya. Ya. Silakan Bapak dekat ya. Masnya merem matanya. Ya, sekarang Bapak pegang kepalanya. Ikuti saya ya. Iya. Ubun-ubun ya, Pak. Ini. Iya, gitu. Dikendalikan Mas ya. Jangan sampai mau diituin apa namanya? Dirasuki ya. Bapak ikuti ucapan saya. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada ilah tiada ilah yang berhak disembah berhak disembah kecuali Allah. kecuali Allah. Saya bersaksi Saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Ya Allah, dengan ini saya Ya Allah, dengan ini saya membatalkan membatalkan perjanjian perjanjian yang pernah terjadi yang pernah terjadi antara antara keluarga besar saya keluarga besar saya dengan sekelompok jin. dengan sekelompok jin. Saya berlepas diri ya Allah Saya berlepas diri ya Allah dari perjanjian dari perjanjian yang pernah dilakukan yang pernah dilakukan oleh keluarga saya oleh keluarga saya dengan bangsa jin. dengan bangsa jin. Ya Allah, Ya Allah, lepaskanlah, lepaskanlah, batalkanlah batalkanlah seluruh gangguan jin seluruh gangguan jin di dalam tubuh anak di saya dalam ini ya tubuh Allah. anak saya. Ya Allah, Ya Allah, sembuhkanlah ia ya Allah. sembuhkanlah ia ya Allah. Sehatkanlah dia ya Allah. Sehatkanlah ia ya Allah. Wahai jin, Wahai jin, wahai jin yang ada di tubuh anak saya. yang ada di tubuh anak saya, Jika engkau adalah jika engkau adalah titisan leluhur, titisan leluhur, dengan ini saya dengan ini saya menyampaikan kepada menyampaikan kepada kalian, kalian, keluarlah kalian keluarlah kalian dari tubuh anak dari saya tubuh anak saya selamanya. selamanya. Saya sebagai orang tuanya Saya sebagai orang tuanya tidak menginginkan tidak menginginkan kalian menjadi kalian menjadi penjaga, menjaga, pelindung, pelindung, penolong penolong baginya. baginya, Penolong anak saya, penolong anak saya, pelindung pelindung dan penjaga dan penjaga adalah Allah, adalah Allah, bukan kalian. bukan kalian. Keluarlah kalian wahai bangsa jin Keluarlah kalian bangsa jin dari tubuh anak dari saya. tubuh anak saya. Jika kalian Jika kalian hadir di tubuh anak saya hadir di tubuh anak saya karena ain, karena ain, maka saya memohon kepada Allah, maka saya mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, batalkanlah ain ini ya Allah. batalkanlah ain ini ya Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tarik nafas Pak. Buang lewat mulut, baca Al-Fatihah. Bismillah. Auzu baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Amin. Tiup Pak, diubun-ubunnya. Tiup. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل عين ومن كل عين ومن كل عين لامة
La haula wala quwwata illa billah. Kalian pun telah mendengar apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Sesungguhnya orang tuanya tidak menginginkan anaknya diganggu oleh kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang tuanya tidak menginginkan anaknya diganggu oleh kalian. Orang tuanya pun telah bermohon kepada Allah Rabb yang menciptakan kalian, yang senantiasa memberikan rizki kepada kalian. Maka sudahi kezoliman ini. Maka sudahi kezoliman ini, wahai bangsa jin, wahai hamba Allah. Ayo keluar di bulan yang penuh dengan berkah ini. Keluar kalian. Keluar. Keluar dan pergi selama-lamanya dari tubuh badan ini. Ya. Jin yang seperti hulak, ya. Jin yang seperti hulak juga sama. Ya. Keluar dari tubuh badan ini selama-lamanya. Jangan kalian melakukan kezoliman. Ayo keluar ya. Lewat manapun yang kalian bisa keluar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم رب الناس أذهب البعث اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Tarik nafas mas, buang lihat mulut, tarik lagi yang panjang, buang lihat mulut ya. Ucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Buka matanya. Baik, apa yang dirasa selama mendengarkan ayat ruqyah? Lihat penampakan aja. Lihat penampakan. Apa penampakan yang? Ntar dia warna-warni sih, ntar hijau, ntar ungu, Hah? sama kadang putih juga. Orangnya sama itu juga. Iya. Ya. Baik, Karena ntar kalau dilihatin lagi hijau, ntar itu berubah lagi. berubah lagi karena ya. Baik. Gimana badan terasa ringan? Terasa ringan badan ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu menunjukkan ada yang keluar Pak dari badannya. Ya. Ya, sekarang saya tanya ya, Kemasnya pada waktu jatuh ingat pakai baju apa? Nggak ingat. Nggak ingat. Ingat nggak Pak? Pada waktu dia jatuh dari toilet itu. Saya kurang begitu tahu itu pakai kaos ya. Kaos. Saya lupa itu. Lupa yang ingat ada nggak? Saya ingat saya merah kayaknya. Ya. Baik. Nanti kalau masnya apa bisa ya besok lah ya. Besok diambil itu kaos merahnya itu dicari ya. Dicari lalu Apa seluruh kaosnya aja kalau umpama kita ini. ya kalau memang ragu Bapak bisa ambil seluruh Saya kaosnya. ingat saya sih pakai kaos, dia jarang pakai ini. Ya. Saya kaos apa baju koko yang merah? Awas sih. Kaos ya. Kaos ya. Jadi kalau sudah tahu itu yang dipakainya ya mau kaos atau baju koko itu ya itu direndam nanti. Direndam ya lalu air rendamannya itu dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi untuk membatalkan ain hasadnya dari bangsa jin itu. Jadi kalau umpama saya ragu semuanya bagaimana Ustaz? Nggak apa-apa. Ya. Semuanya aja. Semuanya aja ya. Itu direndam. Lalu air rendamannya itu dibuat mandi beliau. Oh. Ya. Tapi nggak dibuang bajunya. Bajunya nggak dibuang. Oh, nggak. Itu rutin selama 1 minggu ya Mas ya. Baca itu terus melakukan itu mandi dengan air rendaman, terus baca zikir pagi dan petang. Ya, itu sebagai proteksi ya dari gangguan jin dan sihir insyaallah. Wallahu a'lam bishawab ya seperti itu, dan sholat 5 waktunya jangan ditinggal ya. Terutama kalau mau tidur kamu baca doa nggak? Enggak. Baca bismillah aja. Baca bismillah aja kalau mau tidur. Biasanya dia tadarusan dulu. Nanti kamu kalau mau tidur ya, kamu baca doa. Baca doanya ya, yaitu adalah ayat kursi, kamu baca ayat kursi. Ya, terlebih dahulu, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas. Posisi tangannya dekat ke mulut begini. Ya, setiap selesai baca ditiup ya, lalu gosok ke seluruh tubuh kamu. Itu bagi kamu wajib ya, kamu lakukan itu. Ya. Dan berwudu, sebelum tidur itu berwudu. Ya. Paham ya, Mas ya? Itu mesti dilakukan. Gangguannya ini kalau dia berwudu itu selalu kencing terus ini. Nggak apa-apa, yang penting udah berwudu. Ya Pak? Tapi dia habis kencing berwudu lagi nggak? Nggak usah, udah nggak apa-apa. Ya. Karena itu mengganggu setan. Yang pertama aja, yang penting udah niat ya. Seperti itu. Terus kalau mau tidur tadi Pak ya, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Langsung ke ini. Ya ditiup lalu digosokin ke seluruh tubuhnya. Ya, wallahu alam sementara gitu ya Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.